ubur-ubur ikan lele. Semoga semua sahabat DFJ dimanapun berada sehat selalu le. Salve sahabat Fresh Juice. Bertemu kembali dalam Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK Jumat 21 Maret 2025 bersama saya Maria Goran, member DFJ Fellowship 12 dari Jakarta. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Bang Ali Antonius dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman OMK. Kita bertemu kembali. Hari ini bacaan Injil cukup panjang. Mari kita siapkan hati dan mungkin siapkan headset untuk mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang untuk memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap dan berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkapnya, melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Seorang pria 2 kali hampir dibunuh, diancam, dikejar debt kolektor, jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi ketika mengurusi usaha mertuanya. Mertuanya pergi ke Tiongkok untuk berobat. Ia dititipi usaha mertuanya. Dan yang tak kalah penting, ia juga dititipi anak mertuanya. Yang tak lain adalah istrinya, wanita yang sangat ia kasihi. Itu adalah sepenggal kisah dari Karmaka Surjaudaja, pendiri Bank NISB yang kini kita kenal sebagai Bank OCBC. Kisah perjuangan, cinta, dan juga pelajaran hidup ditulis dengan sangat rapi dalam biografi beliau yang berjudul Tidak Ada Yang Tidak Bisa, karya Pak Dahlan Iskan. Sahabat Fresh Juice, pada zaman Yesus, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi, dan kehidupan ekonomi di sana sangat bergantung pada pertanian, dengan kebun anggur menjadi salah satu komoditas utama. Kebanyakan orang bekerja sebagai petani atau buruh tani, sementara sebagian kecil adalah tuan tanah yang memiliki kebun anggur dan menyewakannya kepada para penggarap. Saya pikir ini mirip dengan praktik pertanian yang ada di sekitar kita saat ini.
Namun, kisah dalam bacaan Injil hari ini terasa sangat paradoks dibandingkan dengan kisah yang saya bagikan di awal tadi. Mari kita lihat secara logis. Kita bisa menyadari bahwa ketika diberikan tanggung jawab, para penggarap kebun anggur itu malah bertindak jauh lebih galak daripada yang punya. Sahabat Fresh Juice, saya ingin kita highlight bacaan Injil hari ini di topik soal kebebasan. Mengapa? Karena topik ini menurut saya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, atas dasar kebebasan, kadang orang lupa batasan. Mari ambil contoh. Seseorang akan lebih bertanggung jawab, jauh lebih rajin, bersungguh-sungguh bekerja jika diawasi. Alat pengawasnya bisa macam-macam. CCTV, security, KPK, atau bahkan pasangan suami istri saling mengawasi. Nah, mentalitas seperti ini memang mudah sekali kita lihat atau kita temukan. Saya ingat dalam sebuah buku yang sangat kontroversial yang berjudul Manusia Indonesia karya Mokhtar Lubis, disebutkan bahwa ada 7 ciri manusia Indonesia dan salah satunya adalah munafik, yaitu lain di depan, lain di belakang. Teman-teman, menurut saya kebebasan sejati adalah ketika kita tetap bisa menjadi diri sendiri, entah itu diawasi ataupun tidak. Ya, sedikit sharing, ketika dulu kuliah, saya pernah menyaksikan teman-teman saya jatuh ke dalam kesalahan ketika mereka jauh dari rumah. Entah itu soal pacaran, pergaulan, bahkan penggunaan keuangan yang tidak jujur, menipu orang tua sendiri. Sahabat Precious, memang kebebasan selalu memiliki dua sisi, karena ia pun tak lepas dari tanggung jawab. Jika kita memberikan kebebasan tanpa membekali dengan tanggung jawab, itu ibarat kita membangun rumah di atas pasir, mudah sekali ya rubuh. Berkaitan dengan topik itu, saya ingin cerita bagaimana salah satu orang yang sangat saya kenal, ketika dulu ia kuliah, ia tinggal di asrama sekolah. Dan pola hidupnya sangat teratur, begitu dikontrol, karena semua ada aturannya. Lalu ketika ia lulus dan mulai bekerja di kota yang berbeda, saya melihat bahwa ia seperti orang yang baru lepas dari kandang. Sangat bebas, sangat susah untuk dikontrol. Itu bisa dilihat dari banyak hal kurang baik yang ia lakukan. Dan parahnya, ia sampai terlilit pinjol dan dikejar-kejar debt collector. Karena mengikuti banyak sekali tuntunan gaya hidup yang ada di sekitarnya, yang mungkin menurut dia pada saat ia kuliah ia tidak mendapatkannya. Sudah tentu karena ulahnya itu, orang tua dan juga orang-orang yang dekat dengan dia begitu khawatir dan juga menderita. Bayangkan, data pribadi disebar, sebagian besar anggota keluarga ikut diteror, dan akhirnya ia resign dari pekerjaan itu dan pulang ke rumah, sehingga sampai saat ini ia masih di rumah, belum lagi bekerja kembali. Tapi saya kira itu adalah salah satu pelajaran yang sangat baik untuknya. Ia masih muda, masih ada waktu untuk belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang fatal itu. Teman-teman, saya kira insight, renungan, dan juga isi dari bacaan Injil hari ini berlaku untuk kita semua. Kenapa? Karakter kita akan diuji ketika kita diberikan kebebasan. Tapi menurut saya, penggunaan kebebasan yang paling baik adalah tidak was-was ketika diawasi dan tidak bablas ketika tidak diawasi. Semoga kita diberikan kebijaksanaan agar tidak ngeyel juga saat diberitahu dan juga tidak bablas saat mendapatkan kebebasan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bang Ali atas renungannya. Pesan buat kita orang muda dari renungan hari ini yaitu kita diajak untuk selalu bertanggung jawab dalam sebuah kebebasan, baik dalam pekerjaan, asmara, dan apapun itu. Kata kuncinya seperti yang sudah disebutkan Bang Ali dalam renungan tadi, yaitu
tidak was-was ketika diawasi, dan tidak bablas ketika tidak diawasi. Sekian dari kami, dan sampai jumpa lagi di Renungan Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice.